Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hula Fikrini Fauzia dari kelas AK20A dengan NIM 20 2011. Saya di sini akan menjawab pertanyaan yang sudah ada di Edlink mengenai di antara konsep negara federal dan negara kesatuan, konsep manakah yang dapat menjamin terlaksananya otonomi daerah dengan baik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep negara federal. Konsep negara federal atau disebut juga dengan negara serikat, juga sering disebut sebagai negara federasi atau Bundesstaat, sebenarnya merupakan gabungan dari banyak negara. Dari negara-negara yang tergabung di dalamnya sebagai negara yang polisentris atau berpusat banyak. Untuk aktivitas kenegaraan dilakukan pembagian aktivitas ke dalam diurus oleh masing-masing negara bagian yang dipimpin oleh gubernur. Masing-masing negara bagian mempunyai kelengkapan badan legislatif dan yudikatif yang cukup untuk mengatur dirinya sendiri. Seperti misalnya negara federal Jerman. Sebagian dari perubahan undang-undang dasarnya memasukkan ketentuan tentang negara bagian, dan dalam perkembangannya, kewenangan negara pusat untuk mengatur, membuat kebijakan, dan mengurus melaksanakan kebijakan semakin bertambah. Dalam negara federal, negara pusat memiliki kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya oleh negara bagian berdasarkan konstitusi yang disepakati oleh seluruh negara bagian. Karena negara-negara bagian yang bergabung merupakan pembentuk negara federal. Menurut C.F. Strong, untuk membentuk negara-negara federasi dibutuhkan 2 syarat, yaitu yang pertama adalah adanya keinginan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi itu. Yang kedua adalah keinginan pada kesatuan politik yang hendak mengadakan federasi untuk mengadakan ikatan terbatas. Hal ini tentu saja menjadi syarat yang penting dari terbentuknya suatu negara federal. Apabila persatuan yang dikehendaki adalah kedaulatan, maka yang terbentuk adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Lalu yang selanjutnya adalah negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, menjelaskan pengertian negara kesatuan yaitu bahwa negara kesatuan adalah negara yang diorganisir di bawah suatu pemerintahan pusat. Artinya kekuasaan apapun yang dimiliki berbagai distrik di dalam wilayah yang dikelola sebagai suatu keseluruhan oleh pemerintahan pusat harus diselenggarakan berdasarkan diskresi dari pemerintahan pusat. Dan kekuasaan pemerintah pusat adalah kekuasaan tertinggi tanpa adanya pembatasan yang ditetapkan undang-undang yang pemberian kekuasaan khusus pada bagian-bagian dari negara kesatuan. Lalu konsep manakah yang dapat menjaminnya terlaksana otonomi daerah dengan baik antara negara konsep negara federal atau negara kesatuan. Masing-masing bentuk negara ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Negara kesatuan menitik beratkan penyelenggaraan pemerintahan pada pemerintah pusat dan daerah-daerah provinsi tidak mempunyai otonomi yang luas dalam mengurus daerahnya. Lain halnya dengan negara federal, di mana kedudukan negara federal dan negara bagian yang sederajat. Negara bagian diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus daerah mereka masing-masing. Jadi menurut pendapat saya pribadi, jika menjaminnya terlaksananya otonomi daerah dengan baik adalah menggunakan konsep negara federal. Karena konsep negara federal dinilai lebih efisien, terlebih ketika menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, agar suatu masalah dapat diselesaikan dengan baik di negara mereka sendiri. Mereka juga akan menggunakan kebijakan dan undang-undang yang paling sesuai di negara mereka sendiri, sehingga di setiap negara memiliki solusi sendiri yang efektif. Lalu manajemen konfliknya, memberikan solusi yang berbeda sesuai dengan negaranya masing-masing, sehingga konflik yang terjadi dapat segera diselesaikan dengan baik. Dan juga pemerintahan negara federal bisa lebih responsif terhadap kebutuhan warga negaranya. Tetapi, jika konteksnya untuk diterapkan di Indonesia, menurut saya jika melihat dari sisi objektif masing-masing daerah pada saat ini dan juga perjalanan sejarah Indonesia, tawaran untuk menjadi negara federal belum tepat diterapkan di Indonesia.
Karena permasalahan di Indonesia bukan terletak dari bentuk negara, apakah itu negara kesatuan ataupun negara federal. Solusi terbaik bagi Indonesia sendiri saat ini adalah bagaimana mengakomodasi kepentingan-kepentingan daerah dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam bentuk negara kesatuan Indonesia. Karena apapun bentuk negara, kalau pemerintahannya sendiri tidak mempunyai kemauan dan memberi kemandirian yang seluas-luasnya kepada daerah, saatnya pemerintahan pusat mulai melaksanakan politik akomodatif untuk menciptakan hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah secara proporsional dan menciptakan kemandirian daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Itulah jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.